Sudahkah? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, saya persilakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman dan Bapak, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Saya share screen dulu materi ini. Kita masuk ke bagian ini ya, distribusi obat dan ikatan protein ya. Jadi di dalam farmakokinetik ya, kita kenal beberapa fase ya. Salah satunya adalah fase absorpsi, kemudian fase distribusi ya, fase metabolisme dan ekskresi. Nanti sisanya akan dijabarkan atau dijelaskan oleh dosen yang berikutnya ya, termin kedua. Tapi di sini saya akan menyampaikan sedikit ya, terkait tentang distribusi obat ya dengan ikatan protein ya. Nanti di mana kaitannya dan bagaimana hubungannya ya, nanti akan kita lihat pada materi ini.
Kita mulai dulu dari proses bagaimana kemudian obat bisa masuk ke dalam tubuh ya. Tentunya ketika penggunaan obat secara oral ya, maka kemudian akan melalui beberapa fase ya yang kita ketahui dengan fase atme. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam pembuluh darah ya, tentunya ini akan terjadi ikatan obat dengan protein ya, yang mana pada ikatan ini akan masuk pada bagian distribusi. Nah, maka kita pahami bersama bahwa distribusi obat tentunya ini akan terdistribusi ya di beberapa jaringan ya, antara obat dengan jaringan ini, darah dengan jaringan ini, tentunya dia akan mencapai kesetimbangan begitu. Nah, oleh siapa dia bisa terjadi kesetimbangan? Ya, tentunya ini sangat berpengaruh kepada ikatan obat dengan proteinnya begitu. Seberapa besar obat tersebut berikatan dengan protein plasma. Nah, kita ketahui bahwa di dalam distribusi ini ya, secara definisi adalah gerakan reversible ya. Artinya dia dari mana? Tentunya gerakan reversible ini, reversible obat ini dari sirkulasi darah yang menuju ke jaringan. Nah, tadi bloodstream ini artinya menggambarkan ya bahwasanya distribusi obat ya, terutama pada bagian-bagian darah ya, di dalam darah ini ya, distribusi yang kemudian terjadi ini ya, maka diharapkan adalah bagaimana distribusi ini bisa mencapai kesetimbangan ya, mencapai equilibrium ya. Artinya obat yang masuk ke dalam darah dengan obat yang masuk ke dalam jaringan itu sama gitu. Artinya kecepatan dia berada di dalam darah dengan kecepatan dia keluar itu sama. Sehingga kemudian ketika sama ini maka dikatakan bahwasanya dia sudah mencapai yang namanya equilibrium. Maka kemudian distribusi obat itu didefinisikan secara sederhana bahwa adanya gerakan reversibel obat ya. Adanya gerakan reversibel obat dari mana? Dari sirkulasi darah menuju ke jaringan. Nah, definisi yang lain juga dikatakan bahwasanya distribusi obat itu adalah proses suatu obat yang secara reversibel ya. Jadi proses suatu obat yang secara reversibel, meninggalkan aliran darah ya, dia meninggalkan aliran darah dan masuk ke dalam cairan yang namanya kita kenal cairan ekstrasel atau dikenal dengan cairan interstisium ya. Nah, tidak hanya dia ke dalam cairan ekstrasel tetapi juga dan atau ke sel-sel jaringan. Jadi dia apa namanya? Proses yang reversibel ya, meninggalkan aliran darah ya, masuk ke dalam cairan ekstrasel, nah, dan atau ke sel-sel jaringan. Nah, kapan distribusi obat itu terjadi? Ya, maka kalau kita pahami bersama bahwasanya distribusi obat itu terjadi ketika dia setelah mencapai sirkulasi, ya, di mana obat-obat yang terikat di dalam plasma pada protein plasma dengan tingkat yang berbeda-beda. Artinya bahwasanya obat yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita itu tentunya memiliki tingkat ikatan protein yang berbeda-beda. Tergantung siapa obat mana dan dengan ikatan protein yang mana dia terikat begitu. Nah, maka dari itu nanti kita bisa memahami bahwasanya distribusi ini dipengaruhi oleh siapa? Berarti distribusi ini dipengaruhi oleh protein plasma. Artinya bahwasanya protein plasma ini akan, tentunya juga obat ini akan menentukan ya, dia akan terikat dengan siapa gitu. Apakah dia terikat dengan protein plasma yang mana gitu. Artinya bahwasanya semua protein plasma itu tidak bisa terikat, tetapi persentasenya dia bisa terikat dengan yang masuk ke dalam tubuh, tetapi persentasenya yang berbeda. Jadi persentase saja yang membedakan ya. Maka kemudian distribusi obat itu terjadi setelah mencapai sirkulasi di mana obat terikat pada protein plasma dengan tingkatan yang berbeda-beda ditransportasi dalam darah. Jadi tingkatannya berbeda-beda tergantung dari obat itu sendiri. Nanti kita lihat kalau misalnya obat dengan sifat seperti ini kira-kira dia berikatan dengan siapa? Obat yang sifatnya seperti ini nanti dia berikatan dengan siapa kan begitu.
Nah, sehingga nanti akan lebih memudahkan bagi kita bahwasanya kita melihat secara umum ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, maka kemudian dia akan berikatan dengan protein plasma, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah protein plasma apa yang terikat dengan obat tersebut dan bagaimana sifat dari obat tersebut, sehingga kemudian ternyata berdasarkan kriteria-kriteria yang ada bahwa obat itu akan terikat dengan protein plasma jika, kan gitu. Nah, jika kalau dia basa lemah, maka dia akan berikatan dengan siapa, ya. Kemudian kalau dia asam lemah, maka kemudian dia berikatan dengan siapa. Nah, jadi konsepnya gitu distribusi. Nah, jadi distribusi obat itu ya sederhananya adalah dari plasma, obat harus melintasi membran kapiler ya untuk datang ke ruang interstisial, dan kemudian ya obat tersebut ya harus menyeberangi ya sel-sel membran untuk masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, artinya yang harus dilewati obat itu adalah membran-membran kapiler untuk kemudian dia masuk ke dalam ruang interstisial. Dan kemudian harus menyeberangi ke sel membran ya untuk masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, jadi obat ya, obat-obat yang kita konsumsi ini ya dari plasma itu dia harus melintasi membran kapiler. Ya. Untuk masuk ke mana? Dia harus melintasi membran kapiler untuk masuk ke ruang yang namanya ruang interstisial. Nah, dia masuk dulu. Jadi dia harus melewati membran itu, ya. Jadi dia harus melewati membran. Jadi ada membran, ya. Bagaimana cara agar dia ini bisa lewat? Nah, jadi obat yang kita minum itu, ya, dari plasma itu obat harus melintasi dulu nih membran kapiler untuk kemudian datang ke ruang interstisial. Nah, setelah itu kemudian dia harus menyeberangi lagi ke sel-sel membran untuk kemudian masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, jadi kalau kita ibaratkan bahwasanya obat itu bisa masuk secara keseluruhan, pasti ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi itu. Nah, artinya ketika kemudian dia masuk ke ruang interstisial, untuk sampai kepada ruang interstisial saja ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi di dalam obat tersebut bisa melintasi pada membran kapiler. Belum lagi kemudian dia melakukan menyeberangi sel-sel membran ya untuk masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, jadi interstisial ya, ekstraseluler ya, kemudian menyeberang masuk ke dalam cairan intraseluler ya. Nah, ya. Nah, jadi sel-sel yang termasuk dalam sel interstisial itu ya atau interstisium itu adalah sel-sel yang kemudian kita katakan sebagai cairan ekstrasel. Nah, ya, jadi dia masuk ke interstisial menuju intraseluler. Nah, dia meninggalkan air rendah masuk ke dalam cairan ekstrasel. Ya. Sel-sel ekstraseluler. Nah, baru kemudian dia menyeberangi lagi untuk kemudian dia masuk ke dalam cairan intraseluler ya. Dari interstisial, ekstraseluler, kemudian dia masuk ke dalam intraseluler. Nah, kemudian dia harus menyeberangi sel membran ya untuk masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya bagaimana salah satu contoh terjadi yang namanya interstitial fluid, cairan interstisial, cairan di dalam plasma sudah terbentuk pori-pori, terbentuk yang namanya aliran darahnya itu sudah mulai melambat. Nah, kalau kita lihat di samping kanannya ini misalnya jaringan cairan jaringan ya, kemudian membran sel endotel, kemudian cairan jaringan ya, kemudian kapileri. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat di sini sudah terjadi plasma fluid, aliran cairan-cairan plasma yang sudah menebal ya, yang diakibatkan tentunya ya kalau kita lihat tadi bagaimana kemudian perjalanan suatu obat ya dari yang namanya interstisial menjadi atau intraseluler menjadi ke arah harus menyeberangi sel-sel lagi untuk kemudian menjadi yang namanya ekstraseluler.
Nah, berapa total body water kita ya di dalam tubuh kalau kita konversikan dalam bentuk kilogram berat badan. Jadi plasma itu lebih sedikit ya dibanding dengan volume intraseluler ya. Nah, juga volume interstisial juga sedikit dibandingkan dengan volume intraseluler. Nah, kita tahu bahwa di dalam interstisial volume ini merupakan bagian di dalam yang namanya ekstraseluler. Nah, di dalam volume intraseluler lagi ini, ya kita lihat lagi bahwasanya volume intraseluler itu sebenarnya sebanyak 28 liter gitu loh. Tetapi kemudian volume tersebut terbagi lagi gitu loh. Terbagi lagi. Nah, terbagi lagi. Jadi berapa? Terbagi lagi. Untuk volume ekstraseluler ada 14 liter, untuk volume interstisial 10 liter, dan volume plasma 4 liter. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya totalnya ini ya, kalau kita total di sini adalah berarti 28 ya dikurang 42. Berarti ada sekitar 14 ya, 14. Jadi interseluler volume ini 14 ya. 14, ekstraseluler volume ini ada 14, tapi kalau kita lihat warna merah ini adalah intraseluler volume, artinya itu total sebanyak 42 liter. Nah, berarti intraseluler volume ini sebesar 28. Ya, 28. Kemudian intraseluler volume ya, ekstraseluler volume. Nah, ini sebesar 14 liter. Nah, jadi kalau kita total 28 tambah volume interstisial 10 liter ya tambah 4 ya berarti 14 tambah 28 sebesar 42 liter. Ya. Nah, jadi totalnya ini 28 liter itu untuk intraseluler volume itu sendiri, kemudian ada volume interstisial itu 10 liter ya. Kemudian ada volume plasma itu sebesar 4 liter. Nah, jadi totalnya sebesar jadi volume interstisial dengan volume plasma inilah yang dikatakan sebagai volume ekstraseluler ya. Bisa dipahami ya? Jadi volume ekstraseluler itu adalah volume interstisial dan volume plasma gitu. Jadi yang di atas ini adalah 14 liter ini adalah volume ekstraseluler. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, ini adalah volume intraseluler. Jadi 24 tambah 14 sebesar 42 liter. Total 40 TBW kita 42 liter. Berdasarkan berat badan tentunya. Nah, maka kita pahami bersama bahwa yang bagian bawah ini adalah intraseluler, yang bagian atas ini adalah ekstraseluler. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian dapat mempengaruhi distribusi obat, ya. Nah, tadi sudah kita pahami nih ya. Jadi 42 intra, kemudian 28 ekstra ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Interstisial jaringan ini, ya, dia bisa menjadi ekstra, ya. Kemudian interstisial, ya. Nah, oke. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat? Pertama adalah berbedanya yang namanya karakter dari jaringan tubuh. Nah, berbeda karakternya dari jaringan tubuh. Yang kedua, keadaan penyakit dan perubahan fisiologi yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, tingkat kelarutan obat dalam lemak. Jadi ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kemudian dapat mempengaruhi distribusi obat. Pertama apa? Karakter jaringan. Karakter dari jaringan tubuh beda. Keadaan penyakit mungkin juga beda. Perubahan fisiologi juga mungkin beda. Ya. Kemudian tingkat kelarutan dalam lemak ya juga berbeda. Kemudian ikatan obat dengan protein juga beda. Jadi ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat. Nah, jadi kalau kita pahami bersama bahwasanya faktor apa saja sih yang mempengaruhi distribusinya ada 4.
ya. Nah, pertama adalah karakternya. Berbedanya karakter dari jaringan tubuh. Keadaan penyakit beda, perubahan fisiologi beda, tingkat kelarutan obat dalam lemak beda, dan ikatan obat dengan protein juga beda. Inilah faktor-faktornya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama adalah karakteristik jaringan tubuh. Yang dimaksud dengan karakteristik jaringan tubuh ini adalah yang lebih ditekankan di sini adalah tingkat yang namanya perfusinya. Ya, tingkat perfusinya, tingkat kecepatan dia. Pada bagian tubuh kita ini berbeda-beda. Contoh misalnya, bagian paru-paru, bagian jantung, bagian kulit, ya, maupun bagian yang lainnya, itu menunjukkan bahwasanya tingkat kecepatan itu berbeda-beda, tergantung seberapa besar organ tersebut yang bekerja. Nah, pertama perfusi darah. Kedua, organ-organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, ini tentunya memiliki perfusi yang lebih tinggi. Nah, jadi organ-organ ini, jadi kan tadi kan perfusi darah pada bagian tubuh berbeda-beda. Artinya tubuh kita itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kecepatannya. Nah, kalau organnya itu adalah jantung, paru-paru, ya, ginjal dan hati, tentunya ini memiliki perfusi darah yang tinggi. Tetapi ya, kalau kita memiliki pada bagian otot skelet, ya, ini memiliki fungsi pada tingkat yang menengah. Dan akan tetapi kalau kemudian kita memiliki jaringan lemak dan tulang, bukan sumsumnya, ini termasuk dalam perfusi darah yang sangat rendah. Ya, bisa dipahami ya? Jadi yang punya perfusi yang paling tinggi organ-organ yang utama ya, jantung, paru-paru ya, ginjal, hati. Jadi yang menengah ya misalnya otot skelet. Nah, ini perfusi pada tingkat yang menengah. Levelnya level menengah. Dan jaringan lemak dan tulang ya, bukan sumsum. Nah, ini juga memiliki perfusi darah yang sangat rendah ya, seperti itu. Kemudian nah jadi pertama karakter dari organ ya. Jadi organ-organ yang utama jantung ya, paru-paru, ginjal itu punya perfusi obat yang tinggi ya. Kemudian otot skelet ya, itu ya bisa dikatakan itu yang menengah. Kemudian jaringan lemak ya, termasuk ya dia tingkat perfusinya rendah. Nah, jadi bagaimana kita kaitkan dengan karakteristik jaringan tubuh ini? Nah, artinya jika kecepatan aliran darah ini meningkat, maka ketika aliran darah ini meningkat di dalam tubuh, maka obat pun itu juga akan meningkat di dalam jaringan, gitu. Ya. Nah, tentunya meningkatnya di sini adalah meningkatkan dalam proses distribusinya, gitu loh. Jadi kalau kecepatan aliran darah ini meningkat, maka distribusi obat ke jaringan itu akan juga meningkat, gitu. Nah, ya, jadi tergantung kepada seberapa besar perfusinya dia, seberapa besar kecepatannya dia. Kemudian yang kedua, nah, jadi ada namanya distribusi permeabilitas yang terbatas. Ini mengungkapkan sebuah konsep bahwa barier, ya, barier itu adalah hambatan terhadap anatomi tertentu, ya, terutama dalam menghambat distribusi. Maka kemudian seperti misalnya barier darah
darah otak. Ya, ini membatasi obat yang memasuki central nervous system dalam sirkulasi sistemik. Jadi kalau kemudian ini dikatakan permeabilitas yang terbatas, ini ada semacam barrier, hambatan anatomi. Nah, sehingga kemudian ketika ini konsep ini ada, maka dia dianggap sebagai menghambat yang namanya distribusi. Nah, sehingga barrier darah otak ini, ya, barrier ini akan membatasi obat memasuki CNS dari sirkulasi sistemik. Nah, untuk yang seperti apa obat ini, yang kemudian dia bisa membatasi obat masuk ke dalam barrier tersebut dalam otak. Ini terutama obat-obat yang terionisasi dan obat-obat yang memiliki molekul yang besar. Nah, jadi konsep ini berlaku pada obat-obat yang memiliki tingkat ionisasi yang tinggi dan memiliki berat molekul yang sangat besar. Nah, jadi ada semacam barrier di dalam darah sama otak, sehingga obat itu sulit masuk. Nah, sehingga obat ini akan sedikit sekali masuk. Ya, ada, cuma memang membatasi obat, akhirnya membatasi obat masuk ke dalam CNS dari sirkulasi sistemik. Nah, terutama yang bagaimana ini konsep ini berlaku pada obat-obat yang terionisasi dan obat-obat yang memiliki molekul yang besar. Nah, jadi setelah obat terdistribusi, ya, dia masuk ke dalam darah, kemudian dia terdistribusi ke dalam jaringan, konsentrasi pada jaringan akan meningkat, ya, sampai kemudian akan tercapai yang namanya equilibrium. Nah, jadi tercapai yang namanya antara yang masuk, kecepatan impuls yang masuk dengan kecepatan impuls yang keluar itu sama. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya ketika dia setelah obat terdistribusi ke dalam jaringan, maka kemudian ya kita harus pahami bersama bahwasanya dia sudah terdistribusi dalam darah ya, bloodstream-nya, lalu kemudian dia akan terdistribusi ke dalam jaringan. Nah, sehingga tentunya konsentrasi pada jaringan akan meningkat sampai kemudian dia akan mencapai yang namanya equilibrium. Dari jumlah obat yang masuk sama dengan obat yang keluar dari tubuh, ya. Gitu. Nah, jadi equilibrium akhirnya ini tergantung pada karakter jaringan. Perfusi rendah, waktu untuk mencapai equilibriumnya juga akan sangat rendah. Jadi sangat menentukan ya. Jadi obat udah terdistribusi ke dalam darah, lalu masuk ke dalam jaringan, kemudian konsentrasi pada jaringan itu meningkat ya, sampai terjadi equilibrium ya. Nah, maka kemudian bisa dikatakan meningkat secara terus-menerus ya, sehingga tercapailah equilibrium, sehingga jumlah obat yang masuk dengan obat yang keluar harusnya sama. Ya, gitu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi distribusi? Tentunya sudah saya katakan tadi, beberapa penyakit yang mempengaruhi kondisi dari penyakit itu sendiri, penyakit yang awal. Nah, jadi salah satu bagian yang dikatakan sebagai penyakit yang mempengaruhi distribusi itu adalah beberapa penyakit saja ya, artinya tidak semua penyakit itu mempengaruhi distribusi. Kenapa dia bisa mempengaruhi? Karena memang organ ini yang punya peran ya di dalam melakukan pendistribusian obat ke dalam darah menuju ke jaringan. Gitu. Ya. Walaupun kita tahu bahwa banyaknya barrier tersebut, banyaknya barrier. Ya, ada konsep yang mengatakan permeabilitas secara terbatas. Berarti obat-obat itu sepertinya sulit masuk. Maka kemudian obat-obat yang punya ionisasi dan punya bobot molekul yang tinggi itu yang kemudian berpotensi untuk masuk ke dalam CNS system, central nervous system. Nah, jadi hati, ginjal ya, kemudian jantung ya. Nah, maka berkurangnya perfusi darah ke jaringan ini menghasilkan rendahnya laju distribusi sehingga rendahnya konsentrasi obat di jaringan jika dibandingkan dengan plasma. Artinya perfusi darah ini masuk ke dalam obat masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam jaringan, sehingga ketika
perfusi darah ke jaringan ini menurun, ya, laju distribusinya, ya, maka rendah pula obat yang ada di dalam jaringan dibandingkan dengan plasma. Karena memang maksudnya adalah perfusi ini seberapa cepat. Kalau dia lambat berarti dia akan distribusinya. Halo? Nah, bocor dia. Bisa dilanjut? Halo? Oke. Nah, bagaimana kalau kemudian organ pengeliminasi utamanya itu yang menerima perfusinya rendah, begitu. Jadi organ-organ yang mengeliminasi ini ternyata dia mendapatkan apa? Saat organ pengeliminasi utamanya ini menerima perfusi yang rendah, maka kecepatan eliminasi pun juga akan semakin rendah. Akhirnya apa? Akan terjadi yang namanya akumulasi obat di dalam tubuh. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kemudian pada saat dia mendapatkan perfusi yang rendah, ya akhirnya apa? Kecepatan eliminasi pun menjadi rendah. Yang seharusnya obat tersebut itu kan sudah harus dikeluarkan di dalam tubuh, artinya dia sudah tidak lagi diperlukan di dalam tubuh. Harusnya ketika kemudian dia menjadi rendah, ya maka kemudian akan berbanding lurus, ya, akumulasi, ya. Akhirnya apa? Akan terjadi banyak akumulasi, akan terjadi akumulasi obat di dalam tubuh karena difaktorkan oleh beberapa hal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelarutan obat dalam lemak. Nah, kelarutan obat jadi obat dengan kelarutan dalam lemak yang tinggi seperti diazepam, dengan mudah dia menembus membran barier yang komposisinya atau bahan utama penyusunnya itu adalah lipid. Jadi kalau misalnya kelarutan obat itu ternyata ini lebih tinggi pada obat-obat tertentu, ya, contohnya kelarutan obat dalam lemak itu lebih tinggi nih, nah, maka dia akan lebih mudah menembus membran barier yang bahan penyusun utamanya itu adalah yang kita katakan lipid, ya. Sementara obat yang polar seperti aminoglikosida ini dia tidak mampu terdistribusi pada jaringan lemak. Kenapa tidak mampu? Karena dia sifat dari polaritasnya itu berbeda. Jadi ketika kelarutan obat dalam lemak yang tinggi, ya, maka dia akan mudah ketika bahan penyusunnya itu adalah lipid, gitu. Ya, ketika penyusunnya itu adalah polar, ya, maka dia tidak akan mampu untuk terdistribusi, ya. Jadi sementara obat yang polar itu seperti aminoglikosida itu, ya, dia tidak mampu terdistribusi pada jaringan lemak. Kenapa tidak mampu? Karena obat-obat tersebut itu larut dalam polar, gitu, bukan larut dalam lemak. Nah, jadi obat-obat yang ini tadi, ya, dia tidak mampu terdistribusi pada jaringan lemak. Nah, kenapa tidak mampu? Karena memang obat-obat ini sifatnya adalah polar. Beda dengan diazepam. Kemudian ikatan obat protein. Obat yang berikatan dengan protein tidak mampu menembus barier. Nah, ketika obat yang berikatan dengan protein, lalu kemudian dia tidak menembus barier itu tadi, maka kemudian yang terjadi adalah tidak akan menghasilkan yang namanya efek terapeutik, ya. Sehingga kemudian membatasi terjadinya distribusi obat. Nah, cocok saja, ya. Artinya bahwasanya kalau kemudian dia tidak mampu menembus, ya, obat yang berikatan protein tidak mampu menembus, ya, membran bariernya, ya, maka menimbulkan efek terapeutik. Artinya bahwasanya efek terapeutiknya itu, ya, berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga kemudian membatasi distribusi obat, gitu, ya. Nah, itu. Jadi range dari obat yang mampu berikatan dengan protein adalah 0 sampai 90%, ya. Jadi kemampuan dia, ya, di dalam
berikatan dengan protein itu ya artinya setiap obat itu punya nilai range masing-masing ya. Berapa nilai range-nya obat misalnya amoxicillin itu berapa range-nya, kemudian obat paracetamol itu berapa range-nya kan gitu. Nah, artinya ini ya, kenapa ini sangat penting? Karena ini terutama pada kondisi-kondisi tertentu tentunya. Tapi kalau pada kondisi normal itu kan mengalir begitu saja ya, artinya tidak perlu ada yang kita khawatirkan ya, kecuali misalnya pada kondisi-kondisi di mana obat tersebut masuk dalam IP yang sempit. Ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara yang namanya ikatan obat dengan protein ini, ya maka kemudian kita memahami bahwasanya setiap obat itu memiliki ikatan yang berbeda-beda. Kadang ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah, maka dari itu dikatakan bahwasanya range-nya berapa obat yang mampu berikatan dengan protein. Itu adalah 0 sampai 90% range-nya. Nah, artinya ketika ini dia mampu berikatan, maka akan ada obat-obat bebas ya, sehingga obat-obat tersebut ya kita ketahui bahwasanya obat-obat tersebutlah yang memiliki efek sebagai farmakodinamik. Nah, ini kita lihat ya protein yang berikatan dengan obat. Misalnya adalah albumin. Nah, albumin ini berat molekulnya sekitar 65.000 dengan konsentrasinya 3,5 sampai 5. Nah, bagaimana ikatan obat proteinnya? Nah, si albumin ini ikatan obat proteinnya ya varietas obatnya sangat besar ya. Artinya varietas obat tersebut lebih besar dari perkiraan kita. Ternyata dia memiliki kemampuan untuk berikatan dengan obat-obat yang memiliki varietas yang sangat besar. Kemudian alpha 1 ya, tidak semua obat yang propanolol, kemudian imipramin, lidokain ya, kemudian kortikosteroid, lipoprotein ya, obat-obat chlorpromazin, lipophilic drug ya, kemudian alpha 1, steroid, kemudian sinokobalamin ya, tiroxin dan seterusnya, dan vitamin A. Nah, perbedaan binding obat, ikatan obat dengan protein dengan protein yang berbeda-beda. Contohnya adalah ikatan binding site, ya, ikatan pada agen-agen asetat. Nah, berarti yang sifatnya sebagai asam, artinya secara istilahnya dia itu obat itu larut dalam konteks asam, maka kemudian obat-obat ini akan berikatan dengan albumin. Contohnya bilirubin, bile acid, fatty acid, vitamin C, salisilat, sulfonamid, barbiturat, probenesid, dan seterusnya. Nah, ini pada asam. Jadi dia berikatan pada asam. Nah, jadi kalau berasal dari asam lemah misalnya, ya berarti dia berikatan dengan albumin. Nah, tapi kalau kemudian dia basa, ya obat-obat basa, nah, artinya misalnya nih vitamin C, oh itu kan obat asam tuh. Nah, agen-agen asam berarti dia berikatan dengan albumin. Nah, tapi kalau itu basicnya adalah basic drugnya binding site for basic drugnya, artinya obat-obat yang dasar ya, obat-obat yang yang masuk kategori basa, nah itu berarti dia berikatan dengan globulin. Nah, artinya bahwasanya obat-obat ini tentunya membutuhkan agen-agen yang bersifat asam dan agen-agen yang bersifat sebagai basa. Nah, maka dari itu kita lihat di sini ya, contohnya yang binding site-nya untuk agen-agen yang bersifat asam ya ini vitamin C, salisilat ya sampai tetrasiklin. Sedangkan yang basic drug ya dasar-dasar pada obat ini contohnya adalah globulin. Nah, jadi binding site-nya itu kalau kita secara rumuskan lebih sederhananya
Berarti ada dua yang paling utama, yaitu albumin dan globulin. Nah, kemudian volume distribusi. Nah, volume distribusi ini adalah volume yang diperlukan untuk memuat jumlah obat secara homogen pada konsentrasi yang ditemukan di dalam darah atau plasma. Apa kegunaan dari volume distribusi ini? Tentunya untuk membandingkan distribusi dari suatu obat ya dengan volume kompartemen cairan di dalam tubuh. Nah, ada yang namanya deril volume distribusi. Nah, jadi sebagian besar obat itu terdistribusi ke dalam beberapa kompartemen. Nah, sering berkaitan dengan komponen-komponen, misalnya lipid, protein, dan lain-lain. Nah, terdapat fase eliminasi dan VD ini mempunyai efek yang besar terhadap waktu taruh suatu obat. Nah, kalau ini the real volume distribusi. Nah, yang berikutnya adalah ikatan faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein adalah sekarang faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein. Tadi kan kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi di dalam faktor yang mempengaruhi di dalam distribusi obat, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi ikatan obat dan protein. Jadi bedakan ya. Jadi bisa bedakan ya antara distribusi dengan ikatan obat protein. Pertama adalah faktor obat. Kedua, faktor protein. Ketiga, afinitas antara obat dan protein. Ya, afinitasnya, lalu kemudian meliputi besarnya asosiasi. Yang seterusnya interaksi obat, ya, interaksi obat, kemudian kondisi patologi dari penderita, ya, gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein. Jadi faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Nah, karakteristik jaringan, ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein. Pertama obatnya, kedua proteinnya, ketiga afinitasnya antara obat dan protein, ya, termasuk yang namanya besarnya asosiasi, yang keempat interaksi obat, dan yang kelima adalah kondisi patofisiologi pada penderita. Ya, nah kita bahas obat. Nah, jadi sifat psikokimia obat itu hanya dua sebenarnya paling dominan, yaitu pada kondisi asam atau pada kondisi basa. Nah, dari sifat psikokimia antara obat dengan protein ini, ikatan ini tentunya menghasilkan sifat psikokimia, ya, yang kemudian ini bisa kita lihat pada kondisi-kondisi di mana dia mempengaruhi ikatan obat protein. Nah, terutama pada asam atau basa. Kemudian konsentrasi total obat di dalam tubuh. Nah, jadi pada saat kita berbicara tentang ikatan obat protein, maka kita harus bicara tentang sifat psikokimianya. Lalu yang kedua, konsentrasi total obat di dalam tubuhnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang mempengaruhi ikatan obat protein. Ikatan obat protein tidak hanya pada sisi obat, tetapi juga pada sisi protein. Nah, seberapa banyak jumlah protein yang tersedia untuk ikatan obat protein di dalam tubuh? Nah, gitulah sederhana. Berapa banyak sih yang tersedia? Nah, apakah banyak atau sedikit gitu? Sehingga akan terbentuk ikatan obat dengan protein. Kemudian, yang ketiga, ikatan obat dengan protein. Nah, ini semacam afinitas antara obat dengan protein. Nah, jika obat yang hidrofobik, maka akan mudah berikatan dengan protein plasma. Tapi pengikatan obat pada protein plasma akan menjadi fungsi afinitas untuk protein terhadap obat. Nah, ya, jadi afinitasnya seperti apa? Oke. Yang berikutnya adalah interaksi obat. Nah, jadi interaksi obat itu kompetisi, ya, kompetisi obat dengan zat lain atau obat dengan obat pada tempat ikatan protein.
Jadi ada semacam persaingan gitu. Siapa yang menggeser, siapa yang digeser. Nah, kemudian perubahan protein oleh substansi yang memodifikasi afinitas obat terhadap protein, contohnya adalah aspirin terhadap propanol. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan protein? Apa yang dimaksud dengan interaksi? Jadi interaksi itu adalah dua obat saling berkompetisi untuk berikatan dengan protein plasma. Tentunya ketika kita bicara interaksi, maka tidak boleh satu obat, tetapi dua obat. Nah, ketika terjadi pengikatan antara yang namanya antara yang namanya obat dengan protein plasma, maka kemudian obat tersebut akan dipengaruhi tergantung seberapa besar tingkat ininya, ya. Jadi kalau kemudian dia lebih besar, maka akan terjadi yang namanya peningkatan konsentrasi obat bebas. Nah, konsentrasi obat bebas inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya obat ini memiliki yang namanya jadi semakin bebas, semakin banyak, itu semakin aktif. Tapi kita harus sangat perhatikan sekali apakah interaksinya itu mempengaruhi dari obat tersebut atau tidak, gitu. Ya. Nah, konsep di dalam interaksi ini diibaratkan berupa displacement obat. Artinya, jika suatu obat A berikatan dengan protein plasma, kemudian diberikan obat B yang memiliki afinitas lebih tinggi, ya, untuk berikatan dengan protein plasma, maka obat A tersebut didesak dari ikatannya. Ya, jadi kalau ada dua obat, jadi konsep di dalam displacement obat ini adalah menggambarkan bahwasanya kalau dia obat A ini adalah obat yang diberikan secara oral, lalu kemudian obat B ini memiliki afinitas yang lebih tinggi, nah maka yang akan terjadi adalah obat A didesak dari ikatannya, sehingga inilah yang kita katakan sebagai obat bebas. Nah, contoh obat-obat yang punya afinitas yang sangat tinggi, contohnya adalah phenytoin, ya, kemudian warfarin dan tolbutamid. Nah, jadi kalau ada obat ini digunakan secara bersama-sama dengan obat lain, maka bisa jadi obat ini akan menggeser dari ikatan dari obat tersebut, obat lain. Ya, yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian obat ini ternyata tingkat sedikit saja naik konsentrasinya itu, maka akan menyebabkan terjadinya efek yang tidak diharapkan, gitu. Contohnya misalnya warfarin. Nah, warfarin ini kita ketahui bahwa dia punya ikatan obat yang sangat tinggi. Nah, tentunya ketika ada obat lain yang masuk, maka dia akan digeser. Nah, yang dikhawatirkan adalah efek yang kemudian ditimbulkan dari obat tersebut. Nah, seandainya dia bisa menyebabkan perdarahan, maka ini yang kemudian harus sangat diperhatikan sekali. Tuh, ya. Yang kelima adalah kondisi patofisiologi penderita, ya. Nah, kalau orang-orang yang punya penyakit hati dengan hipoalbumin, maka ikatan obat protein ini bisa berkurang, ya. Jadi kalau orang yang sudah punya gangguan hati, ya, dengan hipoalbumin, ya, maka ikatan obat proteinnya menurun. Jadi kemampuan dia di dalam melakukan pengikatan itu menjadi berkurang, sehingga ikatan obat proteinnya ini bisa dikatakan menurun, ya, berkurang. Terutama untuk kondisi-kondisi tertentu, ya, misalnya pasien penyakit hati dengan hipoalbumin. Nah, kita lihat di sini bagaimana disease stage-nya. Kita lihat bagaimana pengaruh protein plasma dan bagaimana pengaruh ikatan protein, ya, ikatan protein.
Nah, jadi bagaimana kita lihat pengaruh di sini, pengaruh protein plasma, dan bagaimana pengaruh protein pada ikatan obat. Contohnya adalah renal failure, uremia, pengaruhnya pada protein plasma ini mengakibatkan terjadinya penurunan pada albumin. Ya. Jadi berkurangnya ikatan antara obat, ya, ikatan obat baik itu yang netral maupun yang tidak memiliki efek. Kemudian hepatic failure, ya, pembuatan albuminnya berkurang, ya, sehingga pengaruh pada protein ikatan obatnya ini berpengaruh terhadap dinding, ya, obat-obat yang sifatnya asam. Nah, maka kemudian, ya, ketika terjadi renal failure, hepatic failure, maka kemudian albuminnya secara simultan akan menjadi turun. Nah, berbeda dengan terjadinya inflamasi stage. Ya, suatu keadaan inflamasi, maka protein alpha 1 glikoproteinnya ini levelnya meningkat. Ya. Nah, jadi berkebalikan dengan albumin. Gitu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di sini bahwasanya pengaruhnya tentunya renal failure, ya, hepatic failure ini menjadi sangat diperhatikan dalam pemberian obat tersebut. Tapi pada kondisi di mana dia inflamasi, ya, kondisi terjadi trauma, burn, ya, kemudian infeksi, maka akan terjadi peningkatan alpha 1 glikoprotein. Oke. Bagaimana hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi? Nah, jadi penurunan ikatan obat dengan protein itu memungkinkan lebih banyak obat terdistribusi ke dalam jaringan. Nah, ketika obat itu terdistribusi ke dalam jaringan, ini menyebabkan lebih banyak obat yang mencapai jaringan-jaringan yang terlibat dalam eliminasi. Nah, ketika kemudian ini terjadi, maka akan meningkatkan kecepatan ekspresinya. Nah, jadi kalau terjadi penurunan ikatan obat dengan protein, nah, maka akan lebih banyak, ya, obat terdistribusi ke jaringan. Ya, nah, sehingga menyebabkan lebih banyak obat yang mencapai jaringan-jaringan yang terlibat di dalam eliminasi obat, ya, sehingga meningkatkan kecepatan ekspresinya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh ikatan obat protein pada volume distribusi? Kita ketahui bahwa volume distribusi total itu adalah jumlah dari semua volume dalam tubuh di mana obat terdistribusi. Jadi di dalam volume distribusi ada yang namanya volume darah intravaskular, ada yang kemudian volume jaringan, yaitu ekstravaskular. Nah, jadi volume distribusi itu dipengaruhi oleh perubahan fraksi obat terikat dengan protein plasma. Nah, sehingga kalau kemudian kita melihat pengaruhnya, maka FD sama dengan kenaikan fraksi obat tidak terikat bebas akan mengakibatkan kenaikan VD, sehingga VD sama dengan volume darah, yaitu volume plasma ditambah dengan volume jaringan dikali dengan fraksi obat bebas dalam darah dan dibagi dengan fraksi obat bebas dalam jaringan. Nah, sehingga kita memahami bahwasanya, ya, obat-obat yang memiliki hubungan, ya, ikatan protein plasma dengan distribusi, kemudian terjadi penurunan ikatan obat, ya, penurunan ikatan obat dengan protein, ya, terjadi turun. Ini memungkinkan lebih banyak obat terdistribusi ke dalam jaringan, sehingga menyebabkan lebih banyak obat yang mencapai jaringan-jaringan yang terlibat dalam eliminasi. Ya, berarti kecepatan ekspresinya akan menjadi meningkat. Nah, maka kita lihat di sini, ya, yang tadi, ya, kalau kondisi inflamasi, maka yang meningkat itu adalah alpha 1 glikoproteinnya, gitu, ya. Oke.
Nah, misalnya ini ya, contoh nih. Pasien AR dengan berat badan 70 kilo, volume darah sama dengan 8% berat badan atau 5,6 liter. Dan volume jaringan sama dengan cairan tubuh total dikurangi volume darah atau sama dengan 36,4. Nah, hitung perubahan volume distribusi total obat secara normal. 97% terikat protein darah, tetapi mendadak didesak. Jadi sekarang menjadi 95%. Nah, dianggap bahwa kadar obat bebas dalam jaringan sama dengan kadar obat bebas dalam darah. Nah, jadi kita ini masukkan ke sini. Jadi VD ya, volume darah plasma tambah dengan volume jaringan dibagi fraksi ya, fraksi obat bebas dalam darah dan fraksi obat bebas dalam jaringan. Nah, silakan coba dihitung berapa ini nilainya. Dianggap bahwa kadar obat bebas dalam jaringan sama dengan kadar obat bebas dalam darah. Nah, jadi awalnya 97%, kemudian mendadak didesak menjadi 95%. Nah, ini ya tadi ya. Jadi mendadak didesak.
Gimana? Nanti di ini aja ya, dikerjakan aja ya, kerjakan aja di rumah ya. Sambil-sambil nanti dikerjakan, dicari ya. Nanti